Nikah itu tak selalu semudah yang orang bilang, dan tak selalu juga yang tak kunjung menikah itu menderita, butuh petuah, perlu nasihat. Bisa jadi mereka yang jomblo itu lebih bahagia dari Anda-Anda yang merasa sempurna punya pasangan. Nah, sejatinya sudah kepala berapapun tak jadi soal sejauh seseorang itu nyaman-nyaman saja dengan keadaannya, menerima diri sepenuhnya. Jadi adalah penting memang memiliki keberanian untuk hidup dengan cara kita sendiri. Hanya saja memang orang kalau terlalu lama hidup sendiri, merasa nyaman dan asik dengan kesendiriannya, lama-lama bisa nggak minat dengan pernikahan. Logikanya kalau sendiri saja bahagia, ngapain cari masalah dengan hidup bersama dengan orang lain. Nikah itu juga bisa dimaknai sebagai masalah dan bukan solusi. Sebab dalam pernikahan ada peran, ada tanggung jawab, ada ongkos yang harus dibayar. Maka ada juga orang-orang yang tidak memiliki keberanian untuk menikah karena merasa was-was, takut dengan tanggung jawab itu. Atau katakanlah tidak cukup percaya diri untuk bicara tentang pernikahan. Lalu bagaimana dengan mereka yang kesendiriannya itu menjadi problem? Sudah nyaris kepala 4, ingin sekali menikah, tapi nggak juga ketemu jodohnya. Kalau pikiran terus, bingung, cemas, takut, sedih dan kerabatnya. Seperti yang saya bilang di awal, jodoh nikah bagi sebagian orang itu tak semudah yang dinasihatkan motivator, rohaniwan atau celotehan tetangga sebelah. Mengapa? Ya karena problem orang itu beda-beda, juga kapasitasnya. Dan kita tak tahu pasti apa sebenarnya yang menjadi masalah orang. Nah, di mana-mana dalam hal jodoh, yang sudah menikah itu cenderung merasa lebih hebat dari yang jomblo. Padahal jomblo dalam kriteria ini solusinya memang tak mudah, tak sepraktis ngangkat galon, tak seteknis masang gas. Orang-orang yang masih sendiri di usia yang menurut ukuran umum itu semestinya sudah menikah bisa jadi sangat sensitif. Mengapa? Sebab tekanannya itu berlipat-lipat, bukan hanya dari luar, dalam hal ini omongan orang, tapi juga dalam dirinya sendiri. Apa yang ada dalam dirinya sendiri? Yaitu tadi, ingin segera menikah tapi serasa susah ketemu jodoh. Di antara harapan dan keputusasaan. Ini adalah tekanan yang bisa merembet mana-mana, merasa sial, tak berharga dan sejenisnya. Sudah terlalu banyak nasihat, ada banyak petuah, beragam cara juga sudah dijabar. Dan saya hanya mau bilang bahwa tak ada solusi yang cocok bahkan untuk masalah yang sama, tapi dengan kompleksitas yang berbeda. Tak ada jalan keluar yang akan benar-benar pas untuk semua orang. Dalam hal jodoh yang bersifat personal orang per orang, meski secara prinsip itu sama, tapi selalu menyisakan pengecualian. Problemnya sama, tapi masing-masing punya kekhususan. Misalnya, Anda yang belum menikah karena dibayang-bayangi beratnya tanggung jawab dalam rumah tangga, itu akan berbeda dengan dia yang belum menikah karena terlalu rewel, pilih-pilih orang. Ini emoh, itu ogah, gak ada yang cukup layak untuknya. Semuanya itu kurang. Lama-lama Tuhan, malaikat, orang-orang pun malas. Akhirnya ya sudah sakarepmu, pikiran dewi. Atau berbeda lagi dengan mereka yang ibarat pedagang itu tak cukup smart, abai dengan strategi marketing perjodohan. Apalagi sudah strategi marketingnya tidak canggih dan dengan kualitas barang yang biasa saja. Jodoh adalah juga tentang kompetisi. Orang yang sejatinya itu jodohmu bisa-bisa diambil orang kalau kalah smart, kalah strategi, dan kalah dalam hal yang lain-lain seperti fisik, sifat, otak, ataupun uang. Nyaris semua orang pada akhirnya akan menikah. Yang kaya, yang miskin, yang rupawan, yang jauh dari tampan, yang pandai, yang minim pengetahuan, bahkan yang baik dan yang jahat. Tak semuanya bahagia dan sejahtera. Tak semuanya melahirkan anak-anak seperti yang mereka impikan. Tak semua menua. Tidak semua mengucapkan selamat tinggal pada pasangannya, pada dunia dengan hati yang puas. Apapun itu, jika nikah itu dianggap penting, dianggap hal sulit, mereka telah mampu melakukan apa yang belum mampu kau lakukan. Apa yang memampukan mereka? Semua hal yang hari ini belum ada dalam diri Anda. Rindu menikah, kemampuan menakar diri,
agar kau dapat mudah membawanya atau dibawa seseorang dengan harga yang pas. Nikah juga perlu penerimaan sepenuhnya atas diri dan menyambut dengan senang hati siapapun yang menerimamu. Nikah juga tentang mematutkan diri dan kehendak memuliakan. Tak harus membuat pasanganmu bangga denganmu atau kau bangga dengannya. Bisa menerima itu pun cukup. Nikah itu butuh keberanian, bahkan butuh kenekatan. Jika takut berkaitan dengan tanggung jawab di masa depan, maka tanggung jawab itu bukan untuk dibayangkan, tapi dihadapi. Dihadapi dengan cara Anda menikah dengan seseorang, maka Anda akan menemukan tanggung jawab itu. Anda punya rasa malu yang terlalu berlebihan, yang menghalangi Anda untuk mendapatkan jodoh, maka mulai hari ini kuatkan keberanian, tanam keberanian itu sekuat-kuatnya. Minta seseorang yang Anda ingin itu untuk menjadi pasangan hidupmu, bukan masa untuk pilih-pilih. Maka kurangi kriteria, kurangi standar-standar yang selama ini masih ada dalam pikiran-pikiran Anda, masih ada dalam hati Anda. Bukan waktunya lagi untuk bicara tentang cinta yang mengharu biru, bukan lagi bicara tentang yang cantik dan yang tampan, bukan juga bicara tentang orang-orang yang dalam bayangannya itu sempurna. Tapi bukan berarti bahwa yang penting nikah. Seperti yang saya sampaikan di beberapa video, jodoh kita itu banyak, tersebar di mana-mana. Nah, disitulah kemudian Anda harus ke sana, fokus kepada bahwa seseorang itu cocok, seseorang itu nyaman dengan Anda. Namanya barang kalau kelamaan di toko berdebu ya akan turun nilai jualnya. Jika usiamu sudah nyaris 40, maka ruang gerakmu itu mulai terbatas. Kau bukan anak-anak, kau bukan remaja lagi. Mau mendekati yang muda-muda itu sudah merasa tidak pantas. Maka di situ yang perlu dipikirkan adalah mencari orang-orang yang memang sudah serius untuk menikah, bukan lagi pendekatan-pendekatan yang sifatnya untuk senang-senang. Jadi fokus pada orang-orang yang punya tujuan dan pikiran-pikiran yang sama. Usiamu itu sudah semakin menua, dan disitulah saatnya Anda berpikir tentang anak-anak, berpikir tentang dari rahim siapa anak-anakmu itu akan dilahirkan.